Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan baik dan sehat semuanya hari ini. Kembali lagi kita ada di 60 menit yang mudah-mudahan akan banyak informasi bisa kita dapatkan dengan obrolan-obrolan seru. Tentunya dalam podcast obrolan Serawung Karyo Bakul. Persembahan dari Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa ya yang mau kita bahas di sini ya? Yang pasti kalau kita ngomongin soal konsumen ya, apapun ini memang harus kita sebagai konsumen ini smart gitu ya, paham, cerdas, apalagi terkait dengan kesehatan. Kalau kita berbicara mengenai kesehatan yang namanya perselisihan, persengketaan gitu ya, dalam bidang pelayanan kesehatan, konflik dan sengketa dapat terjadi jika kepentingan pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan dirugikan. Nah, kalau sudah dirugikan terus kita mau ngapain gitu? Diam aja atau ya udahlah mutu nggak mau ngapa-ngapain gitu. Padahal sebenarnya program-program dari pemerintah juga banyak sekali. Nah, untuk itu kita harus cerdas. Cerdasnya seperti apa? Ada dua lembaga yang siap untuk mendampingi kita dikala kita sebagai konsumen atau pasien yang mendapatkan jasa pelayanan merasa dirugikan atas jasa yang kita dapatkan. Silahkan nanti ngobrol aja, gabung aja di BPSK atau di LKY. Loh, ini lembaga apa sih? Udah santai aja. Tetap di situ, jangan kemana-mana. Selama 60 menit ke depan, saya Vira Maya yang akan menemani Anda ngobrol dengan 3 narasumber kami hari ini yang semangat-semangat semuanya. Karena kalau kita berbicara mengenai konsumen, apalagi perlindungan konsumen, ini wajib nih. Apalagi yang di sebelah saya persis, langsung saja saya sapa. Beliau adalah Ibu Tustiani SH dari Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Bu Tusti. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di sini. Cerah ceria sekali beliau. Saya senang kalau ketemu beliau tuh selalu rame, selalu penuh semangat begitu. Iya, harus semangat. Harus gitu ya, Bu? Dan harus sehat. Harus sehat, Ya. betul. Dan harus bahagia, Bu. Iya, betul. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia ya. Oke, baik. Di sebelah beliau juga orang yang sangat semangat sekali, senang sekali. Pertama ketemu sama beliau langsung saya dapat energi gitu ya. Bahwa wah, ini udah ada BPSK, ada LKY, ini bisa untuk mendampingi siapa saja yang punya kepentingan gitu ya untuk mendapatkan haknya gitu ya. Ada Ibu Dr. Edi Wijayanti SE MHKes. Ini adalah anggota BPSK Yogyakarta periode 2018-2023. Assalamualaikum Bu Edi. Waalaikumsalam Mbak, ya salam sehat juga. Salam sehat juga. Matur nuwun, sampun rawuh Bu Edi. Nah, satu-satunya narasumber kami yang paling ganteng ada di depan saya, meskipun kita berjauhan, tapi nanti informasinya pasti akan berdekatan ya. Ada Bapak Dwi Priyono SH dari tim pengaduan LKY, atau beliau ini senior advisornya LKY ya. Oh, jangan main-main sama senior yang satu ini. Apa kabar Pak Dwi? Alhamdulillah selalu sehat, selalu Yeay. semangat, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di sini. Ini sudah ada 3 tamu-tamu penting saya. Sering sudah saya tunggu-tunggu gitu ya. Karena saya sendiri mungkin termasuk di konsumen yang juga mendapatkan pelayanan kesehatan gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang saya sering alamin, cuman saya sendiri bingung nih mau curhatnya kemana. Apa saya telepon Bu Tusti gitu ya. Beliau udah sibuk banget mas telepon gitu ya. Bu Tusti, sebelum kita ke hal yang detail gitu ya, saya pengen tahu nih di daerah istimewa Yogyakarta, kondisi pelayanan kesehatan sendiri seperti apa sih? Secara umumnya aja lah gitu. Oke. Terima kasih Mbak Vira Maya. Jadi ini pengamatan saya ya. Ini pengamatan saya selama ini. Ya oke lah, kalau rumah sakit itu melayani saya, melayani Bu Edi, melayani Pak DP, mungkin mereka baik dengan kita. Tetapi ternyata kan kalau di masyarakat itu pelayanan kesehatan itu kadang-kadang diskriminasi loh ya. Oke, diskriminasinya seperti apa Bu Tusti? Jadi begini, diskriminasi itu artinya umum dengan yang memakai BPJS itu dibedakan. Dan ini kayaknya kayak jomplang banget gitu loh. Jadi misalnya kalau yang umum itu mungkin dari pihak rumah sakit atau puskesmas itu akan memberikan pelayanan yang ekstra cepat. Tetapi kalau dengan BPJS mungkin harus dengan antri. Salah satu contoh begini, kemarin ada salah satu warga itu yang memang mempunyai sakit kanker yang sudah akut dan sampai dengan meninggal dia tidak menerima pelayanan kesehatan selayaknya. Kenapa? Karena kalau dengan BPJS itu katanya itu memang operasi itu harus antriannya panjang banget. Jadi apakah dibedakan antara ini dia menggunakan BPJS ini dengan biaya mandiri, apakah Nah, dibedakan? ini yang perlu kita urai. Karena ternyata di masyarakat itu seperti itu. Yang terjadi ya. Dan itu mengadunya ke kita, ke Ke Bu Tusti? teman-teman dewan. Iya, Ibu gimana ya ini?
saya itu sudah sakit, sudah lama, saya menderita kanker, kemudian saya sudah berobat dengan BPJS, dengan persyaratan yang seperti ini. Iya. Tetapi sama rumah sakit saya disuruh antri. Antriannya di nomor 29. Dan 2 bulan yang lalu dia sudah meninggal. Ini yang menjadi prihatin saya karena ternyata saya sounding ke Dinas Kesehatan DIY, kemudian ke rumah sakit juga memang harus seperti itu Prosesnya ya. Prosesnya itu harus Apa sih seperti sebenarnya berkas yang harus dipenuhi supaya kita bisa mendapat? Itu kan haknya kita ya. Kita BPJS kita sudah bayar Iya, ya, Bu ya. mm. Artinya kita juga bisa dapat haknya itu Iya. kan. Itu pakai iuran dari pemerintah, bukan kita membayar loh ya. Iya. PBI. Tapi kan kita setiap bulan selalu ada iuran kan? Iya. Tetapi Oke, oke. mungkin jawaban klasik dari rumah sakit itu kan antriannya banyak. Oke. Jadi kan nggak mungkin misalnya nomor 29 kemudian naik nomor 2 atau nomor 1. Ini yang menjadi pertimbangan. Tetapi kan kalau saya ya misalnya pelayanan rumah sakit itu kan mengutamakan yang terlebih dulu yang Iya. sakit dulu ya. Iya, iya. Itu kalau saya melihat Ya. slogan di Slogannya. Mana rumah yang sakit, parah ya? iya. Mana yang harus mendapatkan Iya, tindakan mendapatkan lebih dulu? pelayanan gitu ya? terlebih dahulu. Hmm. Nah, ini menjadi PR saya dan PR kita semuanya Iya. kan kaitannya dengan kebutuhan yang mendasar di masyarakat ini. Iya. Ini beberapa yang Ibu temui langsung di Iya, masyarakat. seperti itu. Karena memang beliau dekat sekali dengan masyarakat. Dikit-dikit ada yang telepon, Bu, ini bagaimana? Iya. Tapi pernah juga nggak sidak gitu, langsung datang ke sana, langsung melihat kondisinya, memangkah seperti itu? Ya kalau di sidak itu mereka memberikan pelayanan yang baik. Itu. Karena kan kaitannya dengan administrasi, kita administrasinya kan masuk nggak mungkin lah. Iya, iya. Lihat itu. Iya. Itu. Nah, Iya, ini iya. mungkin kita penetrasinya kepada teman-teman dari Dinas Kesehatan. Oke, baik. Nanti kan kita lanjutkan lagi. Saya ke Bu Edi dulu. Bu Edi, sebenarnya apa saja sih hak dan kewajiban kita sebagai konsumen dan juga sebagai penyedia jasa kesehatan? Karena kalau kita ngomongin konsumen aja takut nggak imbang gitu ya. Harus Iya. ada konsumen, harus ada penyedia jasanya juga gitu. Iya, Apa Bu iya. sebenarnya? Jadi memang sebagai konsumen dalam hal ini saat kita ingin mengakses jasa pelayanan kesehatan, kita harus kita mempunyai hak. Yang pertama jelas kita mendapatkan jasa pelayanan kesehatan yang kita inginkan sesuai dengan jaminan yang dimaksudkan. Jadi biasanya kan kalau kita setiap mau mengakses pelayanan kesehatan itu kita harus kalau dalam bahasanya itu kita bersedia dulu untuk mengikatkan diri kepada rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan tersebut untuk menerima jasa pelayanannya, kemudian juga melakukan timbal baliknya yaitu pembayaran jasa dari penyedia jasa tersebut. Oke. Nah, selain itu dia juga mempunyai hak untuk menerima informasi yang benar. Jadi untuk jasa apa yang secara detail akan saya dapatkan itu di dalam peraturan Menteri Kesehatan juga ada itu bahwa dia akan mendapatkan secara detail informasinya terkait hal tersebut. Kemudian manakala nanti pada saat menikmati jasa tersebut dia merasakan ada kekurang nyamanan, jadi konsumen jasa ini harus nyaman, harus aman, ya safety, maka harus selamat, gitu ya. Tapi ini kalau di dalam pelayanan kesehatan ada sebuah doktrin hukum di mana kalau khusus di pelayanan kesehatan itu yang dilakukan adalah sebuah upaya yang sungguh-sungguh. Jadi bukan sebuah jaminan kepastian. Jadi inspanning verbintenis. Jadi hanya sebuah upaya sungguh-sungguh, bukan resultat verbintenis. Jadi kalau kita datang ke rumah sakit memang konsumen meminta kepastian jaminan kesembuhan maupun jaminan selamat tidak meninggal katakanlah seperti itu rumah sakit memang tidak menyediakan. Ya, karena ini bukanlah resultat tetapi inspanning verbintenis sebuah upaya. Nah, namun begitu pada saat tidak bisa menerima belum bisa menerima pelayanan kesehatan yang dianggap nyaman itu yang tadi. dianggap nyaman tadi, dia berhak mendapatkan advokasi, kemudian penyelesaian yang baik, begitu kan? Kalau mediasi di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun di dalam Undang-Undang Rumah Sakit jelas-jelas menyebutkan bahwa penyelesaian untuk sengketa pada konsumen untuk jasa pelayanan kesehatan sebaiknya diselesaikan melalui mediasi sebelum masuk ke litigasi.
Itu yang dari sisi konsumen. Konsumen, iya. Ya. Kalau kewajiban dari konsumen ya otomatis kalau memang dia menikmati itu dia pertama harus membayar juga, Ya, baik ya, itu dengan jaminan maupun tidak dengan jaminan. Oke. Kemudian juga dia harus beritikat baik, memang tidak ada itikat buruk dalam pelaksanaan tersebut. Sedangkan kalau untuk pelaku usaha itu di dalam menyediakan jasanya, dia memang yang pertama tadi kebalikannya dari konsumen, harus menyediakan informasi yang benar dulu. Oke. Kemudian dia akan menyediakan inform consent itu tadi. Inform consent ini perjanjian antara, jadi perjanjian perdata antara konsumennya ini Ya. dengan penyedia jasa pelayanan kesehatan. Oke. Ini yang nantinya inform consent ini juga nanti bisa menjadi semacam hal, karena ini perjanjiannya yang nanti juga bisa menjadi klausul untuk pengaduan ke BPSK. Nah, perjanjian itu Penyelesaian. yang membuat satu pihak, Kak? Nah, yang membuat itu kan rumah sakit atau pelayanan fasilitas pelayanan Oke, kesehatan. oke. Di dalam membuat itu sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak boleh dicantumkan klausula baku. Yang dinamakan Oh, iya. klausula baku Iya, iya. adalah misalnya kayak kita di Iya. bank. Iya, Di iya. bank kita mau ngutang gitu kan semuanya udah Males, ada. Bu, baca peraturannya Oh, banyak kecil, sekali. kecil, Penting gitu. tanda tangan. Nah, setelah Iya. itu begitu ada masalah, apa yang kemarin saya tanda Kita tangani nggak ya. bisa ngapa-ngapain, ternyata di situ kita dirugikan. Nah, ya kan? betul. Inform consent di sini seperti halnya mungkin terkenal dulu ada kasus Prita. Iya, iya, iya. Nah, Iya. inform consent-nya itu Prita membacanya di tempat yang remang-remang misalnya. Oke. Jadi nggak terbaca tuh. Kemudian pelaku usaha belum memberikan informasi Yang sebenarnya. yang di dalamnya tuh nggak diterangkan Iya, atau iya, dibacakan dengan jelas dan terang begitu kan. Nah, kemudian pelaku usaha memang mempunyai kewajiban untuk itu memberikan informasi tersebut, kemudian memberikan pelayanan yang sesuai dengan istilahnya nilai tukarnya lah begitu. Oke. Pelayanan apa ya diberikan pelayanan itu Oke. oleh expertnya Baik. sesuai dengan yang akan diakses. Berarti Seperti itu. klausulanya nggak baku ya, Bu ya, meskipun sudah dibuat oleh misalnya pihak Rumah sakit tidak boleh dengan klausula baku. Kalau ditemui ada rumah sakit yang menerapkan klausula baku di situ, ya tentu saja itu merupakan sebuah pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Gitu. Oke, jadi tetap butuh konsumen itu untuk baca dulu ya, Iya, tetap ya. betul. Iya. Jadi Nah, kalau untuk pelayanan kesehatan, Bu, ini sudah kondisi sudah sangat kronis nih. Saya udah nggak sempet nih baca-baca yang beginian. Ini apa yang harus kita konsumen lakukan? ya. Jadi kalau pertama, setiap jenis penyakit apapun pada konsumen itu kalau memang itu darurat, gawat darurat, itu harus segera menuju pertama ke UGD. Oke. Tapi perlu diingat oleh konsumen juga Iya. bahwa gawat darurat itu berbeda dengan gawat maupun darurat. Oke. Sesuatu yang gawat belum tentu darurat. Darurat, iya. Sesuatu yang darurat belum tentu gawat. Iya. Sekarang sesuatu yang contoh ada anak kecelakaan kemudian darahnya kemana-mana, tapi yang berdarah kakinya banyak kemana-mana. Ini darurat untuk kita hekting, untuk kita jahit. Tetapi ini tidak menyangkut life saving. Life saving itu Oke. dari pernafasan. Iya, iya, Jadi iya, tidak untuk yang apa istilahnya menyangkut nyawa Nyawa, begitu. oke, oke. Ini darurat saja. Nah, yang kadang memang kita juga harus memberikan informasi yang benar kepada masyarakat bahwa kita harus tahu betul, masyarakat harus tahu betul mana yang gawat, mana yang darurat, mana yang gawat darurat Iya, begitu. iya, Sehingga iya, iya. saya akan melangkah ke UGD. Nah, pada saat itu pelaku usaha dalam hal ini fasilitas pelayanan kesehatan, kalau memang gawat darurat itu tidak boleh menolak pasien. Iya. Oke. Rumah sakit tidak boleh menolak pasien apapun alasannya. Kegawat daruratannya itu harus diatasi dulu, Iya. kemudian terus stabilisasinya monggo kalau mau refer dirujuk ke tempat yang lain. Oke. Tapi apapun itu kalau merasa gawat darurat Ya. harus segera menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan di UGD. Oke, baik. Tapi kadang-kadang gawat daruratnya itu menurut kita sudah gawat, tapi rumah sakit bilang belum, ini masih nggak apa-apa. Ya, Itu sering terjadi juga ya? iya seperti itu ya? betul. Jadi ada miss karena dari Kementerian Kesehatan mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan apa saja jenis penyakit yang masuk gawat darurat. Oh, sudah ada ya? Sudah ada, dan kalau itu misalnya kita pakai jaminan Iya. BPJS Oke, katakanlah oke, iya. tidak mematuhi aturan itu tidak bisa diklaimkan begitu. Oh. Jadi rumah iya, sakit iya, iya. walaupun menangani akhirnya kalau itu tidak dianggap Tidak ada dalam verifikasinya, aturan tadi, betul, tidak bisa klaim. tidak bisa klaim. Oke, tapi tetap
ditangani cepat, cuman nggak bisa diklaim ya, karena sudah ada aturannya begitu Iya, ya. sudah. Oke, baik. Saya ke Pak DP ya, Bu. Ini tadi Iya. panggilan ininya kerennya Pak DP ya. Pak DP sedikit tadi sudah disampaikan hak konsumen gitu ya. Kalau dari kacamata LKY sendiri, hak konsumen yang sudah disampaikan Bu Edi ini apakah masih ada yang kurang? Ya, jadi perlu saya tegaskan dulu. Jadi mengapa perlindungan konsumen itu sangat penting? Perlindungan pasien sangat penting. Karena memang posisinya sebetulnya antara konsumen dan konsumen atau pasien Ya. ini ketika berhadapan dengan penyedia layanan kesehatan ini sangat timpang. Timpangnya gimana? Ketika konsumen ini posisinya dia butuh. Ya. Pelaku usaha bisa dikatakan banyak yang mencari dia. Oke. Kalau dari sisi ekonomi itu kan ya kamu yang butuh gitu. Iya, Maka iya. posisinya itu konsumen itu selalu berada di bawah. Oh, jadi timpangnya nggak berpihak ke konsumen ya? Iya, gitu. Selalu posisi kuat ada di penyedia jasa layanan. Maka disitulah undang-undang itu hadir untuk mensejajarkan. Nah, undang-undang itu kenapa mensejajarkan? Tadi kalau disebutkan Bu Edi tadi, ada hal-hal yang itu memperkuat posisi konsumen walaupun konsumen tidak tahu. Misalnya saja ada hak konsumen di situ, ada Ya. hak pasien di situ. Misalnya, apakah konsumen harus diberitahu? Begitu kan? Konsumen, oh, saya nggak tahu gitu. Tapi undang-undang ataupun Permenkes mensyaratkan itu Untuk sehingga, memberitahu. ya mau tidak mau, suka tidak suka harus disampaikan. Begitu. Nah, itu itulah aturan hukum. Itu fungsinya adalah mensejajarkan kedudukan itu. Tapi yang terjadi di masyarakat dilakukan juga nggak? Atau udahlah nggak tahu juga nggak apa-apa lah, nggak begitu penting juga untuk mereka gitu? Ya, inilah perkembangan saat ini. Perkembangan saat ini di mana sudah begitu banyak ya perubahan menuju yang baik di era saat ini. Iya. Begitu misalnya di Jogja saat ini sudah ada BPRS, Badan Pengawas Rumah Sakit. Itu ada di kalau di Jogja itu ada di Dinas Kesehatan Provinsi. Oke. Yang fungsinya di sisi lain fungsinya adalah juga tadi mensejarkan, termasuk mewajibkan saat ini rumah sakit untuk memasang hak pasien di sudut-sudut rumah sakit, begitu, sehingga pasien itu bisa membaca, oh ini tuh hakku, ini hak keluargaku, gitu. Sehingga ketika dia dilanggar haknya, bisa komplain, begitu. Termasuk saat ini mendorong juga rumah sakit punya case handling atau unit yang di rumah sakit itu yang bisa menangani sengketa konsumen. Oh, ada? Ada, kita dorong untuk ke situ. Oh, oke. Begitu. Saat ini di beberapa rumah sakit Sudah punya. ada? Ya, sudah punya di beberapa rumah sakit ya. Tapi maksimal nggak itu? Saya kira ketika memang soal maksimal atau tidak itu persoalan yang lain. Yang penting ada dulu. Gitu. Oke. Karena apa, di sisi lain itu memudahkan bagi pasien untuk dia komplain. Oke. Gitu. Karena memang di sisi yang lain pula banyak lembaga-lembaga yang siap mengadvokasi. Misalnya di sini LKY, kami hadir itu mengadvokasi juga masyarakat, konsumen dan sebagainya. Nah, namun sebelum orang mengenal, dia bisa melihat dulu kemana di rumah sakit itu dia akan komplain. Begitu, karena salah satu haknya pasien itu dia komplain. Dia memberikan saran, masukan atas mutu layanan, termasuk juga hak untuk mengadu. Kalaupun tidak puas dengan itu, dia punya hak juga untuk menggugat, termasuk melaporkan pidana. Jadi ada hak-hak konsumen yang itu saat ini sudah cukup luar biasa dipublish di sudut-sudut rumah sakit. Saya kira itu sudah cukup membantu. Iya. Tapi bagi mereka yang merasa udahlah, bagi mereka yang ini tidak perlu dipermasalahkan dan segala macam, ya mau tidak mau mereka hanya bisa menerima ya. Ya, inilah banyak yang nggak mau repot gitu loh. Ya, ini kesulitan saat ini. Kami beberapa waktu yang lalu kami survei. Misalnya survei tentang layanan kesehatan reproduksi perempuan. Kami mendapat informasi begitu banyak perempuan itu yang dia mendapatkan pelaporan yang tidak baik oleh dokter, gitu kan? Oleh dokter ketika dia melahirkan. Misalnya ketika cerita, wah ini kalau di rumah sakit yang lain ini harusnya nggak sesar ini. Tapi di dokter ini harus sesar, gitu kan? Ini juga perlakuan yang tidak baik, yang terlalu berlebihan, gitu. Nah, hanya demi keuntungan ya. Dan saya udah secara kasarnya jadi begitu ya. Ketika kita tanya, kenapa Anda nggak mau komplain gitu? Masalahnya besok ketika saya harus konsul juga ke rumah sakit itu juga. Kenapa? Karena kalau dia pakai BPJS, dia sudah tempatnya sudah khusus begitu. Maksudnya gimana?
ketika orang menggunakan layanan asuransi BPJS tadi, baik PBI maupun Mandiri, vaskesnya kan sudah jelas, Oh iya iya iya. gitu kan? Iya iya. Sehingga ketika dia mengkomplain di situ, takutnya dia ketemu lagi dokter itu lagi dan mendapat layanan yang tidak Iya iya. baik lagi. Iya, Gitu. sih. Inilah ketakutan-ketakutan di sisi Iya. konsumen, Hmm, dan itu cukup banyak terjadi di masyarakat, gitu. Sehingga ketika berkali-kali kita, ayo Anda mengadu, gitu, Iya, Anda tidak iya. mau. Oke oke. Nah, Iya. kemarin juga yang menarik juga, misalnya kita berkolaborasi dengan masyarakat. Kita dorong masyarakat, di masyarakat namanya ada KKS, Bu. Apa tuh? Kelompok Konsumen Sadar. Oh oke. Jadi kami punya berkolaborasi dengan masyarakat, membuat kelompok-kelompok di masyarakat itu. Di kota itu ada di Kota Baru dan di beberapa kecamatan, masuk di Keraton kita dorong itu. Nah, kemarin kita melakukan survei kecil-kecilan. Si teman-teman KKS ini? Iya, di Oke. KKS itu masyarakat Oke. itu Oke. yang backgroundnya ada Pak RT, Pak RW dan sebagainya. Oke. Kita ajari mereka bagaimana mengadvokasi masyarakat. Gitu. Iya. Maka membuat survei kecil-kecilan. Oke. Apakah warganya ini pernah dirugikan ketika mengakses layanan kesehatan? Ya. Nah, ternyata memang ada sebagian kecil, karena sebagian besar itu menggunakan PBI, sebagian besar itu aksesnya puskesmas. Nah, rata-rata puskesmas persoalannya juga tidak begitu banyak, begitu. Namun demikian, memang ada catatan-catatan kecil, misalnya diperlakukan kurang ramah dan Iya, sebagainya, iya. itu pasti ada Iya. catatan seperti itu. Termasuk tadi, kalau apakah masyarakat sudah diperlakukan dengan baik, ternyata juga ada masyarakat juga yang dia komplain, saya sakit ini yang seharusnya segera dioperasi, gitu. Tapi oleh rumah sakit, karena dia menggunakan tadi BPJS, dia tidak bisa langsung, harus menunggu dulu. Harus antri dulu. Harus antri Berarti sama dulu. kayak diceritain Bu Tusti tadi dong. Ya, sehingga mau tidak mau dia bayar sendiri, Oke. begitu. Demi bisa mendapatkan pelayanan kesehatan Ya, secepatnya ya. Secepatnya. Nah, inilah sebetulnya hal seperti sebenarnya melanggar. Kenapa? Karena rumah sakit tidak boleh memberikan layanan ini membeda-bedakan Oke. antara mana yang dia menggunakan jaminan, mana yang tidak. Tidak, Itu tidak boleh. Ya, Gitu. ya. Tidak, termasuk juga soal SARA juga tidak boleh dan sebagainya. Misalnya, wah ini orang Batak ini nggak usah dilayani juga nggak boleh. Atau ini orang Jawa ini, atau ini tetanggaku ini tak dulukan juga nggak boleh. Oke, Gitu. oke. Ini- Itu di mana mereka bisa mengadu saat itu terjadi? Setara Pasti cuma ngegrundel aja itu adanya. Nah, pada akhirnya yang berundel, makanya ketika kita survei kita tahu gitu. Nah, akhirnya kita berikan informasi, coba Oke. masyarakat lalu mengundang Hmm. BPJS, mengundang Dinas Kesehatan dan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk mendiskusikan itu. Itu setelah hasil survei dikumpulkan ya. Oke, gitu. kemudian Akhirnya para pihak itu oke, kalau gitu kita tangani gitu. Nah, kita tangani bareng-bareng gitu. jadi memang mesti harus ada pukulan dari bawah ya. Iya. Maksudnya Ada yang Nah. mengadvokasi. iya, iya. Ini nggak ngomporin, ini mengadvokasi supaya masyarakat jadi cerdas gitu kan ya. Iya, menjadi konsumen cerdas. Iya, jadi akhirnya seperti apa mereka? Nah, Teman-teman. akhirnya tadi ketika sudah konsultasi, ini setidaknya ada peluang-peluang untuk diganti, gitu. Ini Diganti apanya nih? tadi biaya tadi. Oh, biayanya. Gitu. Oke. Karena memang oke. kalau yang itu sudah betul-betul seharusnya itu segera dioperasi, kenapa tidak dilakukan? Oke, Gitu. oke. Nah, ini hal yang seperti itu masih memungkinkan. Ya. Rumah sakit diundang dan sebagainya. Gitu. Karena waktu Oke. itu kita belum mengundang rumah sakit, Iya. baru instansi terkait Iya, ini iya. untuk mendiskusikan ini. Iya. Gitu. Ini kayaknya kita Karena perlu itu untuk nanti perbaikan juga, Iya, jangan iya, sampai iya. di rumah sakit yang lain juga terjadi hal yang sama. Oh, di rumah sakit sana aja begitu, rumah sakit kita enggak gitu. Meskipun Iya. kebijakannya beda-beda ya. Untuk sih kayaknya perlu menghadirkan rumah sakit, kemudian dari dinas segala macam. Untuk sih kalau melihat apa yang sudah disampaikan teman-teman LKY dan juga BPSK, sepertinya selaras dengan apa yang dialami ya. Iya. Gimana Bu? Dan sebenarnya apa yang saya sampaikan itu seperti fenomena gunung es gitu loh. Jadi yang kelihatan itu hanya sedikit. Tapi sebenarnya permasalahan masyarakat itu banyak loh di sini yang nggak kelihatan. Atau karena mereka memang tidak melaporkan? Malas Betul, mereka. Malas karena bertele-tele. Kemudian dia juga nggak tahu harus kemana. Paling mengadunya ke teman-teman dewan, Oke. ke teman-teman yang mungkin ke Pak Bupati atau Oke. ke Pak Wakil Bupati, dan itu Oke. artinya kan parsial, tidak Iya, bisa iya, iya. menyelesaikan secara utuh. Artinya misalnya yang punya permasalahan si A ya paling diteleponkan sama direktur rumah sakitnya itu segera ditangani, udah selesai, tidak
terus Oh, kemudian tidak semuanya. Jadi person to person ya. iya, parsial artinya itu ya tidak menyelesaikan semua Semuanya. masalah gitu loh. Tetapi alhamdulillah pada siang hari ini saya ketemu sama Beliau-beliau. beliau-beliau orang-orang hebat. Artinya saya tahu, oh ternyata kalau nanti menemui Hal-hal yang hal-hal seperti ini, masyarakat akan saya arahkan ini loh. Mhm. Edukasinya seperti ini. Oke. Dan mungkin saya akan mendorong kepada dinas. Iya, iya, iya. Tidak hanya semacam ini talkshow atau podcast, Iya, iya. tapi bagaimana kita itu memberikan semacam sosialisasi kepada masyarakat sampai ke tingkat bawah. Begitu toh, program Pak. ya, iya. Ini nanti akan saya support ke teman-teman dinas di Disperindak DIY ini. Ini dari obrolan kita yang seperti ini ya, akhirnya jadi tercetus bahwa Iya. ini harus diomongin nih kayaknya Ini nih. sebenarnya kemarin itu saya nggak ada gambaran ini apa ya. Oh ini paling perlindungan konsumen Iya, iya, gitu. iya. Tapi setelah ketemu sama beliau-beliaunya terus cerita, oh sudah ada benang merahnya. Kemudian Oke. nanti kalau misalnya masyarakat ketemu masalah seperti ini, oh larinya ke sana. Oke. Tetapi biar masyarakat itu tahu semuanya ya wis. Boleh anggaran terus sosialisasi. Begitu. Kalau putusnya mah cepet, ayo gitu ya. Iya, karena DIY ini kan luas ya, 5 kabupaten Iya, kota. betul. Iya. Di mana Berapa lima- persen yang baru tahu? Paling mungkin baru 1%. Iya, iya. Saya baru tahu ini. Berarti Iya. sekarang kalau misalnya masyarakat ada beberapa yang curhat ke Bu Tusti atau teman-teman dewan yang lainnya gitu ya, sekarang sudah tahu harus diarahkan kemana ya. Saat itu begitu menerima curhatan dari masyarakat, yang dirasakan seperti apa dan bingung kan mau mengarahkannya kemana? Saat itu dirasakan seperti apa? Terus Begini, biasanya diarahkan ke kalau sekupnya masih Kabupaten Bantul saya masih bisa menyelesaikan oh, oke. sekupnya ya. Oke, oke. Tetapi kalau dia sudah ke mana, ke Vaskes A ya Bu ya, kalau rumah sakit Sarjito itu. Sleman. Sleman itu A ya, Sarjito. Iya. Aku agak kehilangan Arah. kehilangan ini aku harus kemana, Oke. karena kan aksesnya itu saya memang Belum. belum banyak sih. Kalau di Bantul misalnya ada masalah, oh ini, oh saya harus lari ke sana, Oke. selesai. Ada masyarakat yang mengadu ke ini, masalahnya lari ke sana, selesai gitu. Tapi itu pun ini- parsial ya Bu, belum iya, bisa. ini artinya ini menjadi PR saya loh. PR kita semua untuk biar masyarakat DIY itu tahu sebenarnya kalau ada masalah seperti ini harus kemana mengadu. Oke, artinya sekarang Bu Tusti jadi sudah punya bayangan bahwa wah ini harus diobrolin bareng-bareng, kemudian ada sebuah program Iya. yang itu menyasar ke masyarakat dan memberikan sosialisasi ke masyarakat gitu ya. Sosialisasi untuk Minimal ke tingkat kelurahan. oke. Ya kan Bu? Iya sip, Bu. Wah, gayung bersambut nih. Kita tunggu programnya ya. Butuh MC nggak Bu? Nanti itu tanya ke dinas. Gitu ya. Oke, baik. Kita sudah ada ide yang langsung dicetuskan saat ini juga saat kita ngobrol gitu ya. Baik, saya kembali lagi ke Bu Edi. Kalau tadi sudah mengenai hak dan kewajibannya. Kemudian perlindungan konsumen dalam hukum positif di Indonesia itu bentuknya kayak apa, Bu? Iya, jadi memang di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di situ memang dijelaskan bagaimana undang-undang ini bisa membuat kesetaraan yang tadi disampaikan oleh Pak DP antara konsumen dan pelaku usaha ini bisa setara. Oke. Nah, dalam Oke. hukum positif yang dimaksud di sini adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Iya. Kemudian case dalam topik kita untuk di pelayanan jasa kesehatan, maka apa yang disampaikan Pak DP tadi bahwa posisi konsumen jasa kesehatan di sini, kemudian penyedia di atas Di gitu. sini ya. Hal ini kenapa? Karena kalau dulu Hmm. itu adalah hubungannya adalah paternalistik, seperti ayah dan anak. Oke, oke. Ya, Oke. anak mencari pengobatan ke Iya. ayahnya. Bapak ngomong apa anak manut? Ya, betul. oke. Kamu harus minum obat ini Yes. tanpa diberi penjelasan pun harus diminum Oke, gitu kan. oke. Tapi kalau sekarang dengan adanya undang-undang hukum positif, undang-undang perlindungan konsumen, itu setara. Tapi yang terjadi di masyarakat sudah setara kah? Yang terjadi ya case by case itu Oh, tadi oke. masih banyak yang belum Oke, setara, oke. tetapi Ya. kita berusaha terutama dari LKIN tadi mengadvokasi supaya itu masyarakat sadar, konsumen cerdas, Ya. menjadi konsumen cerdas akan jasa pelayanan kesehatan, sehingga sadar posisinya sudah setara Oke. dan bisa meminta hak-haknya. Karena di dalam undang-undang rumah sakit pun Iya. ada salah satu hak pasien adalah bisa menggugat, mengajukan keluhan, kemudian menggugat dari fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit. begitu. Ada Nah, tempatnya ya? ada tempatnya. khusus ya? Nah,
itulah tujuan endingnya adalah membuat kesetaraan itu masyarakat menjadi konsumen cerdas, berani mengadukan jika ada permasalahan untuk kemudian diselesaikan secara win-win solution gitu. Oke. Jadi memang di dalam undang-undang rumah sakit maupun di BPSK itu penyelesaiannya adalah melalui mediasi, konsiliasi maupun arbitrase. Baik, dan kasus-kasus yang ada masuk di BPSK semuanya juga selesai dengan damai, Bu? Atau ada kasus berat apa gitu? Boleh cerita dong ke masyarakat? Oh iya, jadi kalau khusus untuk kasus jasa pelayanan kesehatan yang masuk ya, Iya. ini yang khusus jasa pelayanan kesehatan itu misalnya ada sebuah kasus itu dulu di salah satu rumah sakit swasta di kabupaten tertentu begitu, di DIY begitu misalnya, sudah seorang pasien sudah merasa dioperasi, sudah dengan BPJS-nya dioperasi misalnya usus buntu katakanlah. Iya. Nah, setelah pulang ke rumah itu kok terus bengkak, kemudian di dalam infeksi bernanah begitu sehingga tidak bisa aktivitas berjalan sampai 3 bulan katakanlah. Oke. Kemudian dirujuk ke rumah sakit tipe atasnya di Jogja begitu, dan masuk ruang operasi, dibuka kembali, ternyata appendiknya usus buntunya belum keambil begitu. Sehingga diambil baru di situ dan masuk ICU selama 2 bulan misalnya seperti itu. Nah, maka BPSK hanya boleh memutus perkara tersebut secara material saja, penggantian material saja. Jadi nanti habisnya berapa di ICU, kemudian diganti dengan termasuk dengan perawatan rawat jalannya, nanti diberikan penggantian oleh rumah sakit yang sejak awal ini Jadi ganti ruginya dalam ganti ruginya secara material, karena kami tidak boleh memutus ganti rugi non material gitu. Kalau misalnya di litigasi itu kan biasanya ada untuk gugatan yang non materialnya, itu bisa harganya melambung-lambung tidak rasional. Tapi kalau di BPSK masih bisa nanti dengan bukti-bukti kwitansi, baik di operasinya habis berapa, ICU-nya berapa lama, kwitansinya berapa, rawat jalannya setelah pasca pulang berapa kali, berapa biayanya, itu dikumpulkan, kemudian itu bisa dimintakan penggantian dari pihak memang yang diadukan. Jadi sebenarnya bisa diambil jalan tengah ya. Cuman kembali lagi ke Bu Tusti tadi sampaikan ya, masyarakat jadi males. Apalagi ngumpulin kwitansi, ngumpulin orang kondisi sakit, kadang-kadang kita juga suka nggak sempat ya Bu ya berbicara mengenai itu. Tadi Pak DP sempat menyampaikan bahwa sebenarnya konsumen itu sudah ada di beberapa pojok-pojok rumah sakit. Ada beberapa ya rumah sakit. Setiap rumah sakit. Itu memang harus ya. Itu harus merupakan syarat akreditasi rumah sakit. Kalau rumah sakit itu kan selain dia dalam mengenai izin operasional rumah sakit untuk buka, itu wajib mendapatkan akreditasi rumah sakit. Dan harus memasang itu, karena memang itu memang hak-hak pasien itu juga ada di undang-undang rumah sakit. Jadi tinggal mengedukasi masyarakat aja ya bahwa itu harus dibaca gitu. Gimana Bu Tusti? Tapi kayaknya nggak pernah lihat itu kayak gitu. Bagus. Jujur banget kan. Tapi itu memang wajib ada. Berarti kalau tidak, ini curiga rumah sakit nggak terakreditasi nih ya Bu ya. Makanya saya kaget Ibu tadi ngendika bahwa biasanya di mana, di tempatnya UGD itu ya Bu, atau di depan UGD. Iya, di saya nggak setiap pernah tuh. Saya paling bacanya sekarang di tempat-tempat yang mudah terbaca itu wajib, karena harus, jadi rumah sakit harus mendeklarasikan juga bahwa akan memberikan pelayanan publik, karena di situ dia punya standar pelayanan publik juga. Nah, di situ janji-janjinya apa di situ tulis, kan hak-hak pasiennya di situ ditulis, semuanya ditulis sekarang, karena itu kalau nggak ada gitu, nggak dipampangkan, itu nggak lulus akreditasi. Mungkin kurang banyak kali Bu Tusti ya rumah sakit tersebut ya. Sih saya tuh kalau di mana itu mesti nggak kelihatan. Saya mesti ya sampai ke kamar-kamar mandinya itu mesti tak liatin gitu loh. Artinya gini, yang saya baca itu hanya itu loh ya, yang tercover di BPJS itu layanan apa saja itu hanya itu, tapi hak-hak pasien itu nggak ada loh ya.
Oke, jadi isinya apa sih Pak Tapi DP? besok tetap saya mau ke mana gitu tetap tak cari. Harus ya Bu ya. Terus Iya. saya tanyakan. Kalau misalnya tidak ada, langkah pertama adalah bahwa di setiap rumah sakit itu kan ada unit handling komplain. Oke. Nah, datanglah ke situ, kemudian saya sebagai pengguna rumah sakit ini, saya pengen tahu hak-hak saya. Oke. Seharusnya kan ini dipampang gitu, Oke. dipasang gitu. Kalau boleh tahu dipasang di sebelah mana, apakah sudah dipasang atau gitu. belum, Oh iya, kayak iya, gitu. iya. Dan semua rumah sakit harus punya unit handling complaint. Iya, begitu. Ini pengaduan, unit pengaduan handling komplain. Klinik itu juga bisa, Bu. Bisa, Harus sama. Di iya. klinik pun juga harus ada. Iya, iya. Setiap vaskes Kalau itu dia memang mau akreditasi tadi iya. wajib. Wajib. Tapi Iya. biasanya gini Pak, kalau udah dia akreditasinya lulus, mungkin itu diambil, nggak di Karena merasa sudah lagi, terakreditasi karena ya, udah Bu? lulus gitu loh. Ya. Mungkin gitu. Gimana tuh Pak Kalau DP? itu disebut fraud ya, nggak boleh Iya. itu. Catatan menarik juga. Iya, Jadi, gimana? kami ini punya keterbatasan Ya. personil. Mungkin teman-teman juga yang lain BPRS dan sebagainya punya keterbatasan. Iya. Maka disinilah pentingnya masyarakat itu memberikan informasi juga, flashback pada kami, pada lembaga-lembaga terkait, misalnya, ternyata di rumah sakit ini nggak terpasang ini, Hak konsumennya. nggak konsumennya nggak ada. Ini akan kami sampaikan juga advokasi begitu. Oke. Karena apa? Itu menjadi kewajiban dari rumah sakit gitu untuk menyampaikan hak konsumen pasien itu ada di situ. Itu emang banyak banget ya? Strategis. Berapa poin gitu? Iya, ada banyak, Bu. Ada banyak itu. Sekitar 15 diadopsi, poin. ya. Ada di Undang-Undang Rumah Sakit nomor 44 tahun 2000. Itu mengadopsi dari Iya. itu, dan itu sebenarnya seiring selaras dengan undang-undang konsumen. Iya. Hak untuk mendapatkan informasi, hak mendapatkan layanan yang bermutu, termasuk hak atas informasi tadi apa yang akan dia lakukan, terus dia punya hak untuk menolak ataupun menerima Oke. dari layanan kesehatan. Iya. Hak untuk menerima dan menolak kayak spiritual itu loh. Spiritual itu apa namanya? Doa. Ya, itu ya. itulah spiritual, terus menerima atau dia berhak untuk beribadah sesuai dengan agamanya Oke. di situ. Ya, ya, Jadi ya, walaupun rumah sakit, mohon maaf, rumah sakit swasta yang Nah, mungkin beda keyakinan tapi punya kewajiban untuk itu. gitu, untuk memberikan kebebasan Menyediakan untuk fasilitas. Iya. beribadah. Oke. Nah, termasuk hal yang lain ada cukup banyak. Nah, terus tadi yang paling penting itu konsumen punya hak untuk dia mengadukan, memberikan saran, memberikan masukan, termasuk pengaduan. Baik nanti melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata, ataupun dia melakukan pengaduan langsung ke lembaga terkait. Oke. Lembaga terkait itu ya ada BPRS atau dinas kesehatan ataupun rumah sakit itu sendiri. Tadi ada unit pengaduan Handling. di situ. Mungkin itu bentuk dari hak konsumen itu bentuknya barcode kali Bu Tusti. Jadi kita harus scan dulu baru kelihatan. Jadi Oh, tidak ide yang bagus itu Mbak. Iya. jadi tidak dalam bentuk X banner atau poster Iya. gitu ya. Ini sudah elektronik ya. Elektronik, jadi bentuknya sistemnya. barcode. Jadi kalau Iya. misalnya Bu Tusti datang ke rumah sakit beliau tidak melihat, mungkin rumah sakit itu sudah melek teknologi, pakainya barcode mungkin. Nanti langsung bisa terbaca di handphone. Iya, bisa terbaca di handphone gitu, dan bahkan itu bisa dibawa kemana-mana. Ini loh hak saya seperti ini gitu ya. Iya. Nah, kalau kondisi seperti itu, apalagi di kondisi COVID kemarin ya, Iya. waktu kita lagi naik-naiknya itu, Iya. kita mau komplain dan segala macam, ini pasti keterbatasan sekali ya. Iya. Tenaga kesehatan juga terbatas gitu. Bahkan ada beberapa pasien yang merasa dia harus dilayani, tapi karena kondisinya seperti itu, nah itu mereka masih bisa komplain juga nggak? Iya. Terus model komplainnya gimana? Itu bagian dari haknya juga. Oke. Gitu. Walaupun kondisi seperti apapun, negara itu wajib memberikan layanan kesehatan pada masyarakat atau pada rakyat melalui rumah sakit. Kalau negara itu punya untuk rumah sakit daerah dan sebagainya. Makanya di banyak diskusi saya sampaikan harus ada terobosan. Misalnya ada rumah sakit yang khusus ini untuk COVID, ini yang memang untuk umum gitu. Oke. Sehingga masalah jelas gitu loh. Iya, iya, Ketika iya. kondisi tertentu. Kenapa? Karena kondisi seperti kemarin itu kondisi yang sangat riskan bagi konsumen. Apalagi kalau dia komorbid misalnya. Iya. Gitu kan, dia punya DM dan Iya, sebagainya. iya. Ini sangat dia butuh layanan yang baik. Nah, bagaimana dia jadi orang yang dia datang
waktunya pada waktu datang dia sehat, tidak kena COVID, begitu pulang malah dia kena COVID. Iya. Sangat memungkinkan. Tapi itu yang terjadi di saudara saya yang akhirnya dia meninggal. Iya. Cuman saat itu waktu kita sempat komplain kan gitu ya, mereka menyatakan semua juga sama seperti ini Bu, jadi harus bersabar. That's it gitu. Ya, itu makanya kemarin terjadi kondisi yang semuanya serba tidak karuan. Itu sudah Oke. kami sampaikan juga ke Ya. dinas kesehatan. Ya. Untuk lalu berbenah. Ya. Ayo buat rumah sakit khusus yang ini untuk umum ini. Iya, iya, iya. Gitu. Yang untuk COVID ini Iya. gitu. Ini tidak boleh. Nah, Supaya itu penanganannya bisa maksimal ya. iya, begitu. Tidak Ini ada yang, campur. nah makanya kota ini juga salah satu kalau kita bisa ini dia punya rumah sakit apa namanya Pratama yang apa namanya tanpa kelas, dia bisa menerima apa namanya layanan dari mana, ini cukup bagus, terobosan yang seharusnya juga dilakukan oleh di rumah sakit yang lain begitu, sehingga lebih banyak rumah sakit milik pemerintah bukan milik swasta. Iya, iya, iya. Kenapa? Karena hak kesehatan ini adalah haknya warga Ya. yang diatur dalam apa namanya konstitusi kita Oke. yang dipenuhi. Oke. Maka memperbanyak rumah sakit ini penting, khususnya tadi rumah sakit yang tanpa kelas. Sehingga ketika terjadi seperti kemarin ada pandemi dan sebagainya, masyarakat yang umum itu bisa dia mencari rumah sakit yang Ya ini yang tuh khususnya Ya, ini nih gitu. itu loh. Ini- Tapi seperti di salah satu kabupaten kan juga sudah mengkhususkan ya, ada rumah sakit lapangan khusus Ada. COVID dan segala Ya. macam ya. Iya. Itu sudah benar ya Bu Tusti kondisi Iya. seperti itu itu ya. memang sudah yang harus dilakukan Harus pada saat dilakukan ya. pandemi. Ya. Oke, baik. Nah, kalau menurut Bu Tusti sendiri apa yang harus dilakukan rumah sakit saat ini dengan kondisi bahwa konsumen dan juga penyedia jasa ini harus seimbang nih di hukum positif tadi? Apa Bu masukannya untuk rumah sakit? Ya paling tidak memberikan pelayanan yang sesuai dengan perundang-undangan tadi. Tapi kan ini kalau rumah sakit tidak diawasi juga kadang-kadang kan mereka juga nek wong Jawa angon sing seni. Tahu enggak? Tolong bisa dijelaskan kepada pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, karena yang menyaksikan kita di seluruh Indonesia. Bu Apa Tusti. tadi Bu? Angon sing seni artinya ya kalau pas diawasi dia pasti memberikan pelayanan yang baik. Oke. Tetapi kalau pas tidak diawasi ya kadang-kadang lupa gitu Oke, loh. oke, Itu oke. itu jawaban klasik. Tapi kami dari pemerintah daerah dan mitra kami juga ada dari Dinas Kesehatan DIY, tentu saja kita juga mendorong Ya. kepada vaskes-vaskes yang ada di DIY untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan Oke. tanpa membedakan siapapun itu yang berobat, pokoknya tanpa diskriminasi. Oke, meskipun di lapangan masih terjadi hal-hal seperti Iya, itu ya. heeh. Jadi kalau dari fungsi DPRD sendiri kan ada salah satunya fungsi pengawasan. Iya, pengawasan. Nah, bentuknya seperti apa nih Bu? Kalau teman-teman selama ini bersama Ya. dengan mitra-mitra ini, pengawasannya seperti apa? Ya mungkin seperti kita sidak ke rumah sakit itu, tapi saya itu pengalaman sidak ke rumah sakit itu, jadi kayaknya rumah sakit itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa, mau kedatangan DPR gitu, jadi Wah, bocor nih Bu Aduh. sidaknya berarti itu. jadi sebenarnya sidaknya itu tidak seperti itu. Jadi saya misalnya berobat nganterin saudara saya atau Harusnya saya gitu berobat ya? sendiri Iya, gitu. iya. Ini bagian dari saya itu Sedang sidak sebenarnya. sedang Sedang melakukan pengawasan. pengawasan. Jadi berobat sambil melakukan pengawasan juga. Oke, gitu. oke. Dan kalau di Bantul penyamaran saya masih bisa terdeteksi. Tetapi kalau agak ke utara atau mungkin saya berobatnya ke daerah sana barat Iya, itu barat, utara. penyamaran saya bisa Masih bisa. berhasil. Oke. Seperti oke. itu. Jadi ini bagian dari strategi ya. Kalau Iya, di iya. sana di selatan gitu pasti ya Suara ibu aja semua udah langsung paham Bu Tusti nih. Mungkin bisa di rolling Bu. Ibu nanti pengawasan di sebelah utara atau ke barat ya. Teman-teman yang dari utara nanti mungkin pengawasan di sebelah selatan. betul seperti itu juga bisa. kan? Iya. Oke. Tapi saya senang loh kalau ketemu sama teman-teman dewan yang seperti ini. Artinya tidak selalu kita harus sidak bersama-sama gitu. Enggak ya. Judulnya bocor tadi Bu. Bocor ya, pasti di sana itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Bahkan sampai harta konsumen pun terus akhirnya dipajang ya Bu ya. Tetap nggak lihat juga. Betul nggak lihat? Saya itu kadang-kadang gini loh, masyarakat di DIY itu kan kadang SDM-nya itu juga belum seperti yang kita harapkan ya Pak. Kemudian secara ekonomi juga masih belum lah. Kadang-kadang masuk rumah sakit itu sandalnya dicopot loh. Saya kadang-kadang begini, aduh Mbak ini dipakai aja gitu loh. Jadi ini bagian dari apa ya? Mereka itu memang betul-betul orang yang tidak tahu. Jadi wong desa yang berobat ke kota
Dan ke kota itu kalau lihat lantainya licin gitu kan harus copot Iya, iya, ininya. iya, iya. Ini perlu ada semacam apa ya? Mungkin ada satpam yang di depan Oke. yang memberikan pelayanan yang sangat baik gitu loh. Artinya menghadapi mbah-mbah seperti itu. Baik, apalagi mereka diminta untuk membaca hak-hak konsumen, mungkin nggak sempat Ah, juga kali ya. nggak bisa baca. bisa baca. Terus mau barcode juga nggak punya Nggak bisa handphone. barcode, Ini. nggak punya. Jadi kita kembali pada tadi yang disampaikan Pak DP bahwa sebagai penyedia jasa layanan, mau tidak mau, suka tidak suka harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Oke, baik. Saya ke Pak DP lagi nih. Apa sih sebenarnya yang banyak dilaporkan konsumen terkait dengan penyediaan jasa? Nah, layanan kalau kesehatan? saat ini yang paling banyak tadi kalau bicara layanan, apakah mutu layanannya seperti apa, begitu. Kadang ada yang berlebihan, misalnya pernah kami mendapatkan informasi misalnya konsultasi begitu, operasi di telinga ini, telinganya perempuan itu kan punya anting-anting, Oh terus iya iya iya. anting-antingnya kenapa terus sobek ini loh, Oke, Nah, oke. dioperasi. Iya. Operasinya terlalu merugikannya karena berlebihan. Misalnya dia harus dibius total begitu, Oh. bius total. Sehingga waktu itu kita konfirmasi sama rumah sakit, kenapa dibius total? Oh, karena bahaya Pak ini dan sebagainya. Makanya kami konsultasi juga Oke. sama dokter saraf. Oke. Dokter saraf apakah memungkinkan? Oh enggak Pak, coba tanya dokter bedah. Saya tanya juga ahli bedah. Oke. Dok, kalau begini harus bagaimana? Oh gampang wih Mas DP, tinggal di ini luka baru dijahit, perlu dibius total? Nggak perlu gitu. Nah, hanya kita compare ini mau gimana gitu. Oke. Nah, karena apa? Ini juga bagian dari haknya konsumen juga untuk diperlakukan yang sewajarnya, Iya. tidak berlebihan, karena dengan berlebihan itu akan merugikan baik secara fisiknya Mm-mm. maupun materinya. Iya. Kan harus bayar lebih. Iya. Gitu. Dan kasus itu dia tidak menggunakan jasa ini ya, seperti Asuransi. BPJS. Enggak pakai karena ya bagi dia wah, paling mengecil paling berapa 150 300 Iya, iya, itu iya, selesai iya, gitu. iya, iya. Dan ternyata Banyak. sampai jutaan gitu. Hmm, Nah, ini yang informasi seperti ini yang juga harus diberikan. Nah, ini yang cukup banyak. Nah, saat ini juga yang cukup banyak itu karena ada perspektif, karena saat ini sudah di eranya BPJS ya, Iya. BPJS kesehatan. Oke. Yang kita juga harus mengikuti itu. Maka saat ini yang jadi persoalan di masyarakat itu pertama adalah ketersediaan transparansi ketersediaan kamar. Ketika seorang menggunakan jasa BPJS, asuransi BPJS, ketersediaan kamarnya tidak jelas. Oke. Kalau dia mandiri bisa jadi langsung masuk di situ. Oke. Tapi ketika menggunakan Menggunakan BPJS harus antri dan sebagainya. Atau Padahal malah- kamar ada ya. Ya, bisa jadi ada, begitu kan? Karena tidak ada transparansi. Dan yang kedua adalah soal tadi gawat darurat. Perspektif gawat darurat dari pasien, rumah sakit, BPJS, Beda. ini terkadang beda-beda. Sehingga oleh konsumen dianggap ini sudah gawat darurat, rumah sakit juga sepakat, oh ini gawat darurat, begitu. Tapi ketika mau diklaimkan, bisa jadi karena tim verifikator dari BPJS mengatakan, wah ini belum gawat darurat, begitu. Sehingga siapa yang dirugikan? Ya konsumen juga, karena konsumen juga harus bayar sendiri pada Ya, akhirnya. ya, ya. Nah, hal-hal seperti itu yang juga banyak dipersoalkan saat ini oleh masyarakat. Maka ke depan yang kami harapkan sebenarnya adanya informasi yang jelas, begitu. Informasi yang jelas, transparan, jumlah kamarnya di rumah sakit A berapa, begitu. Rumah sakit ini berapa, begitu. Itu, dan harapan kami yang diperbanyak itu kelas 3-nya. Atau kalau Pratama tanpa kelas itu bagus. Iya, iya. Begitu. Saat ini justru malah yang berlomba-lomba kayak rumah sakit yang tadi disebutkan yang besar di Jogja itu justru malah dia Mau berbanyak membangun kelas 1. VIP. Oke. Nah, ini mau pakai buat siapa? Buat rakyat atau buat siapa? Karena ini rumah sakit negara gitu. Iya, 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 Ini iya. yang iya, juga iya. harus menjadi catatan gitu. Transparansi terus bagaimana membangun tanpa kelas Ya, dan sebagainya. ya, ya. Tadi ada unit khusus pengaduan masyarakat kepada BPJS. Ini juga perlu ada. Tapi sekarang ada nggak di rumah sakit itu? Kita tidak bisa ketemu dengan BPJS. Kenapa? BPJS Kenapa, Pak Dewa? di rumah sakit ini sepengetahuan kami dan kami juga pernah ke sana juga mencoba untuk bagaimana sih ketika kita komplain ke BPJS ternyata tidak bisa Hmm. gitu.
Kita mau ngobrol saja nggak bisa, apalagi mau komplain kan gitu. Iya. Nah ini yang juga menjadi catatan harusnya. Nggak ngerti ya alasannya kenapa ya? Iya, kita Oke. nggak tahu lah makanya Oke, ke depan mungkin Bu Tusti ini melalui kebijakannya Ya. bisa mendorong nih BPJS itu harusnya hadir di rumah sakit, ada unit khusus pengaduan. Oke. Apa mungkin perlu survei lagi supaya kita bisa menghadirkan BPJS dan juga dinas kesehatan dan teman-teman? Nah, mungkin nanti bisa dianggarkan lah. Kita kolaborasi membuat survei gitu. Butuh sih langsung ngelirik nih. Butuh sih boleh kasih inilah tanggapan dengan apa yang disampaikan Mas DP dan juga Bu Edi. Ya ini kan gayung bersambut kan, Iya. seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Karena ini banyak pesan-pesan yang tidak tersampaikan loh ke masyarakat. Iya. Dan ini menjadi tugas saya penjenengan untuk bagaimana Advokasi. penjenengan sebagai advokasi dari masyarakat, saya kaitan dengan budgeting. Nah, nanti saya mendorong pada dinas untuk ayo ini dianggarkan untuk kepentingan masyarakat, biar masyarakat itu tahu hak-haknya, kemudian misalnya menemui beberapa permasalahan Ya. harus kemana mereka juga akan seperti itu. Ya. Jadi itu bentuk supportnya dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Saya ke Bu Edi. Masyarakat yang sudah istilahnya orang Jawa tanggor nih. Wes aku kudu ngapain gitu Bu? Haruskah nelpon Pak DP? Haruskah curhat sama Bu Tusti atau gimana? Apa yang harus mereka lakukan dengan adanya dua lembaga ini? Baik, Pak. Jadi ada 2 skema yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Mana yang terdekat dulu? Oke. Begitu. Karena skema yang pertama bahwa pada setiap kabupaten kota ada semacam lembaga LKY namanya LPKSM, mungkin bidang kesehatan kalau dia konsentrasinya di bidang kesehatan, yang ini butuh dibentuk di masing-masing kabupaten kota. Semacam LKY ini akan mendampingi mengadvokasi di masing-masing kabupaten kota itu. Kalau semakin banyak terbentuk, maka semakin banyak yang memberikan advokasi. Masyarakat bisa datang dulu pertama ke situ, kemudian untuk dibantu dan diadvokasi. Iya. Tapi masyarakat yang tadi ketanggor tadi bisa juga langsung datang ke kantor kami di Disperindak DIY lantai 3. Oke. Di sana ada sekretariat kami. Nanti masyarakat akan mengisi beberapa formulir. Formulir pengaduan ini akan menulis kronologisnya, kemudian akan diregistrasi oleh bagian administrasi. Oke. Jadi semacam paniteranya begitu. Nanti setelah diregistrasi akan dijadwalkan sidang. Sampai dengan sidangnya tidak terlalu lama karena kami adalah penyelesaiannya melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Oke. Sehingga dalam jangka waktu 20 hari memang sudah harus menerbitkan akta putusan perdamaian jika memang tercapai kesepakatan Kesepakatan damai. Oke. Nah, itu semua sangat memudahkan bagi masyarakat karena pengadu tidak dipungut biaya, yang diadukan atau teradu juga tidak dipungut biaya. Karena kami merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk membantu masyarakat di dalam menyelesaikan sengketa konsumen, termasuk konsumen jasa pelayanan kesehatan. Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Tusti tadi, saya sangat gembira lah. Iya, Barangkali tahun depan bisa terrealisir di Iya, tahun depan. Iya. Bagaimana masyarakat jangan takut lagi untuk datang ke tempat kami. Iya. Bisa lewat handphone, memberitahu dulu, bisa datang langsung, kemudian bisa melakukan pengaduan dan meminta konsultasi, serta kemudian kalau memang jelas kronologisnya maka akan dilanjutkan dengan persidangan sampai dengan inkrah terbit akta Itu putusan selama perdamaian. selama 20 hari proses itu yang dilakukan masyarakat apa hanya sekedar menunggu saja, Bu? Yang Akan- penting akan dipanggil sidang-sidang. Oh, gitu. Iya, sidang berkali-kali dengan memanggil pelaku usaha. Iya. Jadi Jadi konsumen ditemukan nih, di dalam sebuah forum. Ya. Nanti pada forum pertama kita akan mendengarkan keluhan dari masing-masing. Oke. Kemudian mereka akan bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini, memilih metodenya apakah konsiliasi, apakah dengan mediasi, ataukah dengan arbitrase. Oke. Setelah itu mereka bertanda tangan. Kemudian pada sidang kedua mereka akan mulai menyampaikan maksud masing-masing. Oke. Keinginan dari Konsumen apa? keinginan pelaku usaha apa. Oke. Kemudian biasanya kan ada jenjangnya. Nah, Iya. tugas dari masing-masing majelis di dalam sidang itu bagaimana membuat itu menjadi kesepakatan. Gitu. Jadi yang satu menurunkan egonya, yang Iya. satu menaikkan. Pokoknya Jadi gimana supaya- caranya biar seimbang Iya, biar timbangannya gitu ya. seimbang, timbangannya Oke, seperti oke. itu. Tapi itu ada yang sampai alat banget dan akhirnya berlanjut ke pengadilan, Bu. Ada.
Ada. Tapi begitu sudah ke pengadilan bukan urusan BPSK lagi ya? Iya, tetapi hasil dari proses persidangan di BPSK ini bisa dibawa ke Pengadilan. pengadilan bahwa sudah melalui proses di BPSK. Oke, baik. Bu Tusti, dengan apa yang sudah disampaikan Ibu Edi sekarang, apa yang ini Bu sampaikan kepada masyarakat? Sebelumnya saya tak nanya ke Bu Edi. Monggo. Bu Edi, itu yang seperti penjenengan itu di kabupaten-kabupaten ada enggak? BPSK-nya? Heeh. Oh, BPSK DIY itu hanya ada satu di Disperindak DIY. Hanya ada Di satu. kabupaten enggak ada. Ya karena memang sesuai dengan aturannya dari Kementerian Perdagangan sudah provinsi satu. Oh gitu. Oke. Artinya nanti kalau ada masyarakat yang datang ke saya itu kan saya arahkan ke sana gitu. Betul, loh. Ibu Kan gitu. J. Ya, oke. Terus nanti Baik. kalau ada program-program seperti ini kan yang menjadi narsumnya kan beliau. Bisa beliau, iya, yang betul. luar biasa ini. Betul. Atau selain di BPSK bisa ke LKY juga betul sih. Iya. Nah, kalau Iya. di LKY prosesnya seperti apa di saat kita ingin mengajukan itu? Kalau tadi prosesnya di BPSK sudah Ya. disampaikan Bu Edi. Jadi biar masyarakat juga paham. Ya. Jadi BPSK dan LKY ini seperti dua sahabat, dua sayap yang beriringan. Yang satu dia memang tugasnya fokus penyelesaian sengketa, Ya. gitu. Nah, yang satunya kalau kami LKY ini lebih banyak ke pendidikan konsumen, Oke, edukasinya ke mereka. juga advokasinya, Ya. gitu. Advokasi bagaimana ketika ada persoalan seperti ini kami mendampingi dan sebagainya. Baik ketika nanti mendampingi bisa di proses litigasi maupun non litigasi. Non litigasi itu bisa kita selesaikan. Kita Ya. undang para pihak, kita musyawarahkan mediasi di LKY, memungkinkan untuk itu. Atau kita dorong ke BPSK. Kita temani, kita kita dampingi di BPSK juga bisa. Atau kalau memang tidak memungkinkan, kita laporkan pidana, kita dampingi atau kita buat perdata. Oke. Gitu. Itu memungkinkan seperti itu. Iya, iya. Perbedaannya di situ. Iya. Saat ini memang kami lebih banyak kalau penyelesaian sengketa ini menggunakan jalur non litigasi. Kenapa non litigasi kita banyak kita gunakan? Karena memang kita mengetahui realita di dalam dunia hukum kita. Ya. Proses hukum kita ini sangat tidak sederhana, tidak murah, dan hasilnya tidak pasti. Gitu. Kebetulan kami praktisi, jadi saya tahu persis. Paham bener ya, Mas DP ya. Ya, jadi sangat tidak sederhana. Iya. Beda dengan BPSK. Iya. Ya, nulis formulir aja bisa nanti dibantu dan sebagainya. Di lembaga peradilan tidak bisa seperti itu. Dia buat gugatan. Iya. Sehingga walaupun dia posisinya benar, kalau gugatannya salah ya tetap kalah. Iya. Gitu kan? Oke. Itu dia posisinya benar, dia tidak bisa membuktikan. Juga sama saja. Gitu. Dan juga berbiaya. Ya. Gitu kan? Yang pasti berbiaya. Kalau di BPSK gratis, tis. Di pengadilan dia harus bayar. Iya. Bayar panjar dan Iya, sebagainya. betul. Belum Mas- capeknya. Belum capeknya. Kalau dia pakai pengacara, sudah pengacara. ya Waduh, bisa sudah berapa dibayar. sendiri. Padahal yang digugat nggak sampai semahal Iya. pengacaranya gitu ya. Oke, baik. Ada ini yang lebih jelas itu ada apa namanya? Istilah gitu. Kehilangan kambing ketika dikejar dia sudah pasti kehilangan pedet begitu. Anaknya. Anak sapi. Oh, anaknya sapi. Pasti dia kehilangan Iya, itu iya, gitu. iya. Nah, kalaupun toh dia sudah memberikan anak sapi atau Iya. mungkin sapinya sekalipun belum tentu dia dapat kambing Iya. gitu, karena biasanya dapat anaknya kambing itu sudah lebih baik gitu. Jadi luar Istilahnya biasa. begitu ya? Ya, Oke. ruginya luar biasa. Oke. gitu. Ya, baik. Bu Tusti, ada yang ingin disampaikan sebagai konklusi obrolan kita hari ini kepada masyarakat? Apa yang bisa bikin ayam masyarakat lah dengan Oke. adanya dua lembaga ini? Baik. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perindak ya yang sudah menyelenggarakan podcast seperti ini. Artinya yang kemarin-kemarin itu nggak tahu, Ya. saya jadi tahu. Ya. Artinya pesan-pesan yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu ini mudah-mudahan lewat saya nanti bisa tersampaikan, walaupun tidak secara menyeluruh. Oke. Dan kemudian kedepannya saya mendorong kepada pemerintah daerah khususnya DIY untuk bagaimana pesan yang ada di sini terkait dengan perlindungan konsumen itu bisa sampai kepada masyarakat yang paling bawah. Itu kuncinya. Oke. Dan saya sebagai fungsi budgeting DPRD DIY tentu saja akan mensupport Oke. terkait dengan
program-program seperti ini. yang berhubungan dengan masyarakat. BPSK dan juga LKY. Terima kasih Bu Tusti, sehat selalu untuk panjenengan dan Terima juga kasih. rekan-rekan. Mudah-mudahan pembahasannya benar-benar memihak pada konsumen Amin. gitu ya. Iya, iya. Bu Edi, terima kasih untuk penjelasannya, matur nuwun sekali. Mudah-mudahan masyarakat jadi makin paham, begitu juga Pak DP, matur Oke, nuwun, dan sama-sama. LKY-nya ya. Banyak relawan-relawan yang juga akhirnya bergabung di LKY karena mereka merasa senasib sepenanggungan ya. Iya. Ya, itulah yang menjadi jiwanya orang Jogja tuh begitu loh. Kalau sudah saling tolong menolong, nah ini udah nggak bisa dihilangin ya. Dan nanti mudah-mudahan di deskripsi juga ada ya bagaimana harus menghubungi LKY, bagaimana harus menghubungi BPSK. Jadi supaya masyarakat makin paham lagi bahwa mereka ada untuk kita semua, khususnya untuk melindungi para konsumen yang dalam hal ini adalah terkait dengan jasa kesehatan. Saya Vira Maya dan kerabat kerja yang bertugas hari ini mohon undur diri. Terima kasih. Mudah-mudahan banyak informasi yang kita dapatkan, banyak pelajaran yang kita petik dan bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.